Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Heni Kumalasari, mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Fakultas Hukum semester 1, kelas 04 dengan NPM 241110110111059. Saya di sini membuat video tugas ujian tengah semester Bahasa Indonesia Hukum yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Dr. Hajah Siti Aisyah, SPD, SH, SMMH. Saya akan membahas materi tentang bahasa hukum. Bahasa hukum merupakan salah satu alat penting bagi manusia, yaitu sebagai alat komunikasi. Melalui bahasa manusia mampu mengembangkan penemuan-penemuan ilmiah dan teknologi bagi kehidupan manusia. Bahasa dapat didefinisikan sebagai rangkaian simbol yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan gagasan. Perintah adalah kewajiban umum untuk melakukan sesuatu. Contoh, agar bisa mengikuti ujian, mahasiswa harus hadir dalam kuliah 75%. Larangan adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu, misalnya dilarang membangun pada jalur hijau. Dispensasi, pembebasan adalah pembolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan. Misalnya, mahasiswa diberikan dispensasi karena ditugaskan oleh fakultas dalam upacara wisuda. Bahasa hukum Indonesia terletak pada istilah-istilah, komposisi gaya bahasa yang khusus dan kandungan artinya yang khusus. Bahasa hukum yang kita pergunakan sekarang masih bergaya Orde Lama. Karakteristik bahasa hukum Indonesia terletak pada istilah-istilah, komposisi serta gaya bahasanya yang khusus dengan kandungan artinya yang khusus. Masih terdapat istilah-istilah yang tidak jelas. Hal mana dikarenakan para sarjana hukum di masa yang lalu tidak pernah mendapatkan pelajaran bahasa hukum yang khusus dan tidak pula memperhatikan dan mempelajari syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Kelemahan ini dikarenakan bahasa hukum yang kita pakai dipengaruhi istilah-istilah yang merupakan terjemahan dari bahasa hukum Belanda yang dibuat oleh para sarjana hukum Belanda yang lebih menguasai tata bahasa Belanda daripada tata bahasa Indonesia. Kegunaan bahasa hukum: mempelajari asas-asas dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia bagi kalangan hukum bertujuan untuk mengatasi kekurangan kesempurnaan dalam menggunakan bahasa hukum dalam berbicara atau mengemukakan pendapat tentang hukum, di dalam membuat karangan ilmiah tentang hukum, aturan hukum, surat pengaduan, tuduhan, kesaksian, tuntutan, pembelaan keputusan, atau untuk membuat surat-surat perjanjian, akta-akta, surat gugatan, memori banding, kasasi, putusan, dan sebagainya. Di samping itu harus diperhatikan dan diingat bahwa bahasa hukum itu memiliki sifat-sifat yang khusus yang bagi orang awam tidak mudah dipahami. Kekhususan itu ada kalanya menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang umum. Kekhususan lain dari bahasa hukum nampak pada kata-kata atau istilah-istilah hukumnya. Kemudian arti dan tafsiran yang dapat dilihat dari berbagai segi pandangan hukum, mengartikan dalam nafsir istilah-istilah dan susunan kalimat dalam bentuk kaidah-kaidah atau dalam bentuk analisa hukum. Dasar dan kedudukan hukumnya dari apa yang dikemukakan itu merupakan seni hukum tersendiri. Adapun pengertian mendasar dalam bahasa hukum yakni antara lain: 1. Semantik hukum. Semantik hukum adalah pengetahuan yang menyelidiki makna atau arti kata-kata hukum, perhubungan dan perubahan-perubahan arti kata-kata itu di zaman ke zaman. Kata-kata itu dari zaman ke zaman menurut waktu, tempat, dan keadaan. 2. Kaidah hukum. Kaidah hukum mengandung kata-kata perintah dan larangan, apa yang mesti dilakukan dan apa yang mesti tidak dilakukan. Tidak sedikit yang mengandung paksaan. Kaidah hukum tidak hanya berbentuk kaidah perundangan. Kaidah hukum tidak hanya berbentuk kaidah perundangannya
yang berwujud bahasa tulisan, tetapi juga berwujud bahasa lisan, bahasa yang tidak tertulis dalam bentuk perundangan, seperti terdapat dalam hukum adat dan hukum kebiasaan. Ada kalanya apa yang tersirat dalam hukum adat itu tersirat dalam perundangannya, misalnya di dalam bagian umum penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memakai istilah semangat. Istilah ini adalah istilah hukum adat yang menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang semangatnya lebih menunjukkan asas kekeluargaan daripada asas perorangan yang lebih mengutamakan kepentingan sendiri. 3. Konstruksi hukum. Konstruksi hukum yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang baik. Menyusun yang dimaksud adalah menyatukan apa yang termasuk dalam suatu bidang yang sama, satu pengertian yang sama. Istilah pencurian misalnya adalah suatu konstruksi hukum, yaitu sesuatu pengertian tentang semua perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pasal 362 KUHP. Jadi, apakah perbuatan itu disebut maling, nyolong, nyopet, apakah ia mengambil benda tidak berwujud listrik? Kesemuanya apabila dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka perbuatan itu disebut dengan pencurian. 4. Fiksi hukum. Fiksi hukum adalah sesuatu yang khayal, yang digunakan dalam ilmu hukum dengan bentuk kata-kata, istilah-istilah yang berdiri sendiri atau dalam bentuk kalimat yang bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum. Bentuk fiksi hukum yang dipakai dalam hukum adat melalui peribahasa, sedangkan dalam hukum perundangan memakai bentuk kalimat pasal demi pasal. Di dalam hukum adat, misalnya dikatakan banteng anut ing sapi, sapi jantan mengikuti sapi betina. Kiasannya hukum dikarenakan suami ikut menetap di tempat istri, maka kedudukan suami lebih banyak dipengaruhi oleh hukum di pihak istri. Sehingga dalam hukum kewarisan, rumah diwariskan kepada anak wanita. 5. Pembentukan hukum pada masyarakat di masa lampau yang belum pesat kemajuan hidupnya, seperti pada masyarakat adat yang tradisional di masa sebelumnya. Di masa sebelum kemerdekaan, pembentukan hukum lebih banyak mengandung hal-hal yang bersifat seni, menggunakan kata-kata yang indah dalam bentuk puisi atau prosa, lukisan atau lambang, pepatah atau peribahasa. Pada masyarakat modern, cara-cara lama itu tidak sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini. Bukan saja karena kebutuhan masyarakat modern sudah semakin luas, tetapi juga manusia sekarang nampaknya sudah banyak yang tidak bisa lagi diberikan pengertian dengan kata sindiran atau kiasan yang abstrak. Peraturan-peraturan hukum modern yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang atau keputusan-keputusan hakim yang dibuat oleh para hakim di muka pengadilan atau juga dalam lembaga-lembaga resmi atau swasta dapat dilihat dari segi politik dan teknik hukumnya. Politik hukum yang dimaksud adalah kehendak yang tertera dalam kalimat-kalimat yang menetapkan tujuan dan isi peraturan itu, sedangkan teknik hukum yang dimaksud adalah cara perumusan kaidah hukum dengan menempatkan kata-kata dan kalimat yang dibuat secara sederhana sedemikian rupa sehingga maksud dari pembentukan hukum itu jelas dan dapat diketahui di dalamnya. Contohnya penafsiran hukum. Penafsiran hukum bertujuan untuk mencari dan menemukan kehendak pembentukan undang-undang yang telah dinyatakan oleh pembuat undang-undang itu secara kurang jelas. Penafsiran autentik. Jenis ini adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, atau penafsiran ini sudah ada dalam penjelasan pasal demi pasal. Misalnya pasal 98 KUHP. Artinya waktu malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pasal 101 KUHP. Ternak berarti hewan yang berkuku satu. Penafsiran tata bahasa. Hakim harus memperhatikan arti yang lazim suatu perkataan di dalam penggunaan bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat yang bersangkutan atau hubungan antara suatu perkataan dengan perkataan lainnya. Bekerjanya penafsiran ini ialah
dalam hal mencari pengertian yang sebenarnya dari suatu rumus, norma, atau unsurnya. Penafsiran historis, sejarah hukumnya yang diselidiki, maksudnya berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut. Sejarah terjadinya hukum dapat diselidiki dari memori penjelasan laporan-laporan perdebatan dalam DPR dan surat-menyurat antara menteri dengan komisi DPR yang bersangkutan. Misalnya rancangan undang-undang, memori tanggapan pemerintah, notulen rapat atau sidang, pandangan-pandangan umum, dan lain-lain. Penafsiran sosiologi, penafsiran oleh hakim dengan memperhatikan keperluan yang ada di dalam masyarakat, dengan catatan bahwa hakim harus menjaga jangan sampai mereka mengambil alih tugas kewenangan badan legislatif. 4. Hubungan antara kaidah hukum dan bahasa hukum. Kaidah hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan bahasa hukum. Hubungan tersebut terletak pada bahasa hukum yang terdapat dalam aturan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahasa hukum tentunya memiliki kekasan yang sangat melekat pada bunyi dari suatu kaidah hukum dalam perundang-undangan. Dalam penyusun rancangan peraturan perundang-undangan tersebut, bahasa hukum merupakan suatu hal yang utama karena bahasa hukum harus dapat memberikan kejelasan dari setiap pasal yang tercantum dalam aturan tersebut. Kejelasan ini menimbulkan kepastian terhadap pengertian yang diberikan oleh aturan tersebut. Dengan demikian, suatu aturan itu tidak menimbulkan banyak penafsiran, apalagi penafsiran yang jauh menyimpang dari yang dimaksud oleh aturan tersebut. Sehingga dengan menggunakan bahasa hukum yang baik, maka suatu aturan akan dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Memiliki pengertian atau proposisi yang benar atau aturan hukum akan dimengerti dengan mudah oleh masyarakat. Proposisi hukum adalah suatu pernyataan yang terdiri dari suatu atau lebih dari satu konsep. Teori ilmiah adalah hipotesis yang telah teruji kebenarannya secara empiris. Hukum adalah pernyataan yang menyatakan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Kaidah hukum merupakan segala peraturan yang telah dibuat secara resmi oleh pemegang kekuasaan yang sifatnya memaksa dan mengikat setiap orang dan pemberlakuannya menurut sifat kaidah hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang imperatif dan hukum yang fakultatif. Sekian video ujian tengah semester yang saya buat tentang bahasa hukum. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan jiwa cinta tanah air dan berpikir kritis.